kita sudah berhasil membuat contoh tabel untuk digunakan menggunakan server set. Kali ini kita akan memodifikasi dan membuat function baru untuk mengelola data server set. Pertama-tama kita buka dulu data tabel server setnya. Di sini langsung menuju ke situs data tabel server set, pilih yang server set. Kita lihat contohnya di sini. Ini kalau misalkan kita klik recognition-nya akan sangat ringan sekali. Kita kopikan dulu, kita ganti data tabelnya dengan yang terbaru. Nah, di sini yang membedakan adalah ada processing, server set, dan ajaknya. Kita lihat lagi yang lain, semuanya sudah di CSS, ajak. Nah, contohnya seperti ini, tapi di sini kan masih pakai yang native PHP. Nah, kita tidak akan menggunakan itu karena kita akan menggunakan Laravel. Oke, kita coba modifikasi dulu di ajaknya. Di sini kita akan hapus dulu, kita ganti. Yang pertama itu kita akan menggunakan URL-nya akan kita arahkan ke backendnya. Nah, di sini saya akan membuat root baru bernama user/getUser atau user.getUser. Yang kedua adalah type. Nah, di sini bisa pakai type, bisa pakai method. Kalau di sini saya akan menggunakan type-nya post, berarti nanti metodenya itu post. Yang ketiga adalah data. Nah, data di sini adalah yang akan kita kirimkan ke backend. Kita buat maaf, ini bukan CSRF token. Ini nanti kita kasih kurawal dulu lagi. Di sini akan kita kirimkan yang pertama itu token. Kita kirimkan satu data aja, token, karena kita nggak mengirimkan parameter lain. Token CSRF token, karena metodenya post itu harus ada tokennya. Lalu kita buat routing name-nya, namanya adalah user.getUser. Setelah itu harus baru dengan metode post dan namanya adalah user.getUser. Fungsinya getUser, metodenya kita ganti post. Nah, seperti ini. Lalu kita buat function baru, public function getUser. Nah, di sini kita coba berikan request dulu. Kita akan cek parameter yang dikirimkan dari front end-nya atau dari view-nya. Di sini kita dd dulu, request all. Kita akan mengambil semua request dulu. Udah, coba kita tes dulu. Kita refresh. Ups, ada yang error. Oh iya, CSRF token ini kurang tanda buka tutup kurung. Udah, kita refresh lagi. Nah, di sini menampilkan error. Lalu kita lihat pesan errornya di console log user. Di sini udah dikirimkan semua request yang dari front end-nya atau dari view-nya. Data-data ini adalah yang akan kita gunakan di backend-nya nanti. Selanjutnya kita buka GitHub. Ini udah saya sediakan di GitHub, nanti akan saya share di deskripsi. Di Pangipin Dev data tabel server set. Nah, yang akan kita gunakan yang atas nggak usah, kita langsung ke count-nya, totalnya.
Ini kita kopikan, kita masuk ke apa namanya, kita cek dulu. Kita akan masuk ke controllernya. Oke, kita masuk ke controller, kita ganti DD-nya ini dengan total tadi. Nah, di sini DB-nya kan masih ada merah. Ini kita hapus saja. Untuk yang request tanggalnya kita nggak akan kita gunakan. Untuk di DB ini sebenarnya bisa seperti itu, tapi di sini saya akan menggunakan langsung login langsung ke user. Saya akan import usernya, get, dan mendapatkan total keseluruhan datanya. Yang kedua adalah length. Length ini kalau di front end tadi itu merupakan panjang, batasan panjang yang dikirimkan dari front end. Itu ada lengthnya 10. Nah, kita buat seperti ini dulu. Lalu berikutnya kita akan mengcopy apa namanya, start, dan bawahnya juga kita copy. Pokoknya diikuti dulu aja untuk step-step pembuatan function untuk menampilkan data tabel server set. Di sini requestnya kita hapus aja karena nggak akan kita gunakan. Search value-nya di sini juga saya kopikan karena di front end-nya juga di sini dikirimkan search value, dan reject-nya adalah false-nya itu, tapi nggak akan kita gunakan. Berikutnya output yang akan kita sajikan di sini dalam bentuk array seperti ini. Oke, berikutnya lagi. Nah, di sini adalah yang penting, kita kopikan aja sampai bawah, sampai ke respon. Nah, kita kopikan di sini. Tinggal kita modifikasi di bagian mulai dari atas dulu. Ini jika search-nya itu, mungkin search value-nya itu jika tidak kosong, maka akan membuat query untuk menampilkan data tersebut. Nah, ini di DB tabel tadi kita ganti dengan user. Lalu untuk parameternya selain selain yang ada filter ini saya hapus. Nah, filter ini adalah tadi ketika mau mencari data, di sini kan yang akan kita cari adalah nama dan email. Makanya di sini saya buat nama, name, yang kedua adalah email. Lalu berikutnya kita ke bawah lagi. Nah, di bagian file kolomnya ini, kolomnya kita ganti. Yang pertama tadi adalah nama, nomor, nama, email. Nah, kita isikan aja name, yang kedua email. Sebenarnya tambah satu lagi, yang ketiga itu adalah created at. Nah, sama seperti ini kita copy lalu kita taruh di bawah juga seperti ini. Tinggal kita ganti yang di atasnya. Di tabel juga kita hapus, kita ganti dengan usernya. Ya, oke, di sini untuk mencari total berapa sih data yang difilter, total keseluruhan data yang difilter, seperti itu. Kalau yang atas itu data yang dicari, nah yang di bawah ini total data yang difilter. Lalu juga kita akan mengubah untuk defaultnya, default datanya yang tanpa filter. Kita ganti aja seperti ini. Udah, ini semuanya udah
selesai, dan outputnya itu kita sajikan dalam bentuk JSON. Jadi kita menampilkan data di front end itu sudah dalam bentuk JSON. Oke, saatnya kita tes saja. Nah, di sini sudah menampilkan kalau kita lihat di konsol log, di metode yang atas ini adalah metodenya get, lalu yang bawah ini usernya sama, ini udah menggunakan metode post. Tadinya tadi untuk yang metode post itu berhasil di load datanya. Kalau diklik respon, ini datanya udah banyak banget, ini per 10, tapi per 10 datanya, padahal di situ ada 30.000 di database. Nah, ini contohnya kita hapus dulu aja, kita hapus. Yang default juga kita hapus saja, nggak akan kita gunakan. Ini benar-benar clean ya, kita cuman membuat headnya doang atau membuat headernya doang, sama sekali nggak ada looping di client side-nya, karena kita memproses datanya itu semuanya di server side. Tinggal kita refresh aja, tadi kan per 10. Nah, di situ ada 3000 data tadi, lihat ya. Sebentar. Nah, di situ ada 3000 data. Kalau 10 kali 3000 itu sudah 300.000. Berarti benar. Coba kita tes satu per satu datanya. Kita cek kecepatannya. Oh, ini sangat cepat sekali ya, sangat ringan sekali, meskipun itu 3000 data yang ditampilkan di klien. Kita filter per 100 kali 300 itu udah 30.000 juga, sangat ringan sekali. Sedangkan kalau kita pakai filter, coba kita cek nama si. Nah, di sini akan ke filter berdasarkan nama tersebut. Tadi kan filternya pakai nama dan juga email. Jadi kalau di nama nggak ada, di email seharusnya juga sudah menampilkan seperti itu. Oke, mungkin cukup itu dulu untuk menampilkan data tabel share per set. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Terima kasih.